Saya Indonesia, saya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Catherine Aprilia bersama teman saya. Saya, Rosa Maulida Putri, akan menjelaskan tentang Etika Ketuhanan yang Maha Esa. Etika dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan etikos, yang berarti berasal dari kebiasaan. Sedangkan pengertian etika adalah cabang utama filsafat yang tempat dan metode studi nilainya atau kualitasnya telah menjadi studi tentang norma dan penilaian moral. Dari sudut pandang metodologis, tidak semua hal yang menilai perilaku dapat dianggap etis. Etika membutuhkan sikap refleksi kritis, metodis, dan sistematis. Dari situlah mengapa etika disebut juga dengan ilmu. Sebagai ilmu, sasaran etika adalah perilaku manusia. etika dapat memberikan standar atau evaluasi terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Etika deskriptif, etika yang menjelaskan apa adanya dan tidak mengevaluasi objek yang diamati. 2. Etika normatif, etika yang mengungkapkan penilaian baik dan buruk serta apa yang harus dilakukan manusia. 3. Etika individu, etika yang menargetkan orang-orang sebagai individualis. Hal ini berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. 4. Etika sosial, etika menganalisis perilaku manusia sebagai eksistensi sosial dan interaksinya dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga terkecil maupun di lingkungan terbesar di negara bagian. Lalu, apa peranan etika dalam bermasyarakat? Peranan etika sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, etika digunakan sebagai alat mengatur supaya tidak menimbulkan pertentangan antara nilai-nilai dan norma-norma. Peran etika dalam masyarakat adalah sebagai landasan untuk melakukan suatu kegiatan yang tetap mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma sehingga tingkah laku masyarakat dapat sesuai dengan nilai etika. Karena jika etikanya buruk, maka sudah dipastikan akan mengalami kesusahan dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Harus tahu cara beretika yang baik dengan orang yang lebih tua, orang sebaya, maupun dengan yang lebih muda. Kaitan etika dengan Pancasila ke-1 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti 2 hal. Yang pertama, bangsa Indonesia menerima dan mengakui dimensi transendental atau kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yaitu satu-satunya pihak yang memiliki kuasa mutlak, jauh melebihi di atas ciptaannya. Kuasa ilahi telah diterima bangsa Indonesia oleh seluruh sendi kehidupan, yaitu sebuah sikap yang telah terbentuk sejak zaman kerajaan dahulu. Kemudian yang kedua, di dalam kondisi yang diwarnai dengan unsur religiusitas ini, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan beragama, memeluk ajaran dan menjalankan praktik keagamaan sesuai ajarannya. Tidak hanya negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama warganya, tetapi sesama warga bangsa Indonesia wajib memegang prinsip hormat terhadap kemerdekaan beragama setiap rekan-rekan sesama warga Indonesia, yang mendasar bahwa perwujudan ketaatan kepada yang ilahi sejatinya terletak pada dimensi sosial, yaitu relasi dengan sesama. Mengimani Tuhan justru menggerakkan orang untuk memeluk nilai-nilai kemanusiaan. penerapan ketuhanan yang Maha Esa. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang lain, sehingga kerukunan hidup dapat terbina. 3.
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan untuk suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Frasa ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bukan berarti warga Indonesia harus memiliki agama monoteis, akan tetapi frasa ini menekankan pada keesaan dalam beragama. 6. Memiliki makna adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 7. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 8. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara serta mediator ketika terjadi konflik agama. 9. Bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini, toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing. Reaktualisasi ketuhanan yang Maha Esa mewujudkan cita-cita reformasi dan sebagai hasilnya adalah nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran dan komitmen seluruh warga negara diperlukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat serta menata kehidupan dalam kebinekaan. Negara Indonesia memiliki modal yang cukup besar untuk mendukung keragaman tersebut. Dasar dari negara Indonesia adalah Pancasila. Pemahaman yang komprehensif tentang Indonesia ke arah multimodal yang sangat penting dan diperlukan. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bersuku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia harus memahami hal ini sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi intisari kepribadian masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Kepulauan Rote. Akhlak luhur bangsa Indonesia diwujudkan agar tidak mencabik-cabik bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Seluruh rakyat Indonesia menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Saling menghormati dan mengamalkan agama dan kepercayaan secara beradab. 3. Semua agama satu lingkungan diperlakukan sama. Dari beberapa ulasan yang telah kami rangkum, kami menemukan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang tempat dan metode studi nilai atau kualitasnya telah menjadi studi tentang norma dan penilaian moral. Etika memiliki perspektif normatif, yaitu bisa dilihat dari baik buruknya perilaku manusia itu sendiri. 2. Peran etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena etika merupakan alat pengatur supaya tidak ada yang menimbulkan pertentangan. Dengan adanya etika, maka masyarakat akan dapat saling menghargai satu sama lain, sehingga tidak ada perilaku yang menyimpang lagi. 3. Perwujudan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejatinya terletak pada dimensi sosial, yaitu relasi dengan sesama. Mengimani Tuhan justru menggerakkan orang untuk memeluk nilai-nilai kemanusiaan. 4. Beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghargai perbedaan antar umat beragama dengan cara tidak memaksakan agama. 5. Kesadaran dan komitmen seluruh warga negara Indonesia diperlukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat serta menata kehidupan dalam kebinekaan.
merdeka atau mati. Merdeka!